Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi laju reaksi. Nah, soalnya seperti pada layar kita, pada suatu percobaan laju reaksi, suatu zat B direaksikan dengan zat Q menghasilkan suatu produk. Jika konsentrasi P dibuat tetap dan konsentrasi Q dijadikan 2 kali, maka laju reaksi 4 kali. Sedangkan jika konsentrasi Q dan P sama-sama dijadikan 2 kali, maka laju reaksi tetap 4 kali. Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa, di sini ada 4 pernyataan. Yang pertama, OD reaksi terhadap P adalah 0, sedangkan OD terhadap Q adalah 2. Pernyataan kedua, satuan tetapan laju reaksi adalah mol pangkat min 1 liter second pangkat min 1. Yang ketiga, konsentrasi P tidak mempengaruhi laju reaksi. Yang keempat, jika konsentrasi P dijadikan 2 kali dan konsentrasi Q tetap, maka laju menjadi 2 kali. Di sini kita perlu mencek satu-satu pernyataan ini sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi di sini tujuan kita mencek ya, karena di sini dari fakta dapat disimpulkan bahwa jadi dari fakta di bawah ini, fakta di atas, maka yang di bawah ini mana yang benar gitu. Sebelum kita menjawab, kita tuliskan dulu yang diketahui di soal. Di sini kita tulis sedikit. Pertama di soal dikatakan jika konsentrasi P tetap dan konsentrasi Q dijadikan 2 kali, maka laju menjadi 4 kali. Di soal karena ada 2 kondisi, yang pertama yang kalimat ini, yang kedua yang kalimat yang ini. Berarti ada 2 kondisi ya. Yang pertama yang konsentrasi P tetap, yang kedua itu konsentrasinya jadi 2 kali. Maka di sini kita akan tuliskan P1 untuk kondisi yang pertama atau untuk kalimat yang pertama. Di mana pada P1 konsentrasinya itu nilainya dibuat tetap. Maka kita akan tulis tetap yaitu P. Sedangkan pada kondisi 1 yang untuk Q dikatakan Q-nya dijadikan 2 kali. Maka untuk Q1 kita akan tuliskan 2Q karena dikatakan dijadikan 2 kali, berarti 2 kali Q. Dan laju reaksinya 4 kali, berarti laju reaksi 1 di sini V1 itu 4 kali V karena dikatakan 4 kali. Selanjutnya kita tuliskan kondisi kedua untuk P-nya. Untuk Q kondisi kedua itu dijadikan 2 kali. P-nya ya, P dan Q dijadikan 2 kali. Berarti P2 itu kondisi kedua itu 2 kali. Maka kita tuliskan 2P. Dan Q juga dijadikan 2 kali. Berarti Q untuk kondisi kedua juga kita tuliskan 2Q karena dikatakan dijadikan 2 kali. Dan untuk laju yang kedua itu dikatakan tetap 4 kali. Berarti V2-nya tetap itu 4V. Sekarang sudah kita tuliskan semua yang diketahui, maka kita bisa mencek satu-satu pernyataan ini mana yang benar, mana yang salah. Sebelum kita cek yang pernyataan pertama, kita tuliskan kembali persamaan reaksi kita, yaitu satu zat P direaksikan dengan zat Q menghasilkan suatu produk. Untuk laju reaksi ada rumus umumnya ya teman-teman. Ingat rumus umumnya, laju reaksi itu sama dengan K dikali hasil kali konsentrasi per reaksi atau reaktan dipangkatkan ORD. Berarti laju sama dengan K adalah konstanta laju reaksi dikalikan konsentrasi zat bereaksi atau reaktan di sini P dan Q. Berarti P dipangkatkan ORD dikali dengan Q dipangkatkan ORD ya. Berarti zat bereaksinya sini P dan Q. Berarti P dan Q, P dikali Q dipangkatkan ORD masing-masing. Karena di soal tidak diketahui ORD, maka kita misalkan untuk P ORD-nya X, untuk Q ORD-nya Y. Untuk pernyataan yang pertama kita mencari ORD. Di sini dikatakan ORD reaksi P adalah 0, sedangkan ORD reaksi Q adalah 2. Jadi kita perlu mencari apakah nilai X ini 0, apakah Y ini 2 gitu ya. Untuk mencari ORD itu kita gunakan perbandingan karena di soal ada 2 data, yaitu data 1 dan data 2. Maka untuk menghitung ORD kita akan bandingkan kedua data ini. Itu V1 atau laju 1 sama dengan konstanta dikali konsentrasi 1 dipangkatkan ORD dikali konsentrasi Q1 dipangkatkan ORD Y. Kemudian dibandingkan dengan kondisi kedua, yaitu laju kedua dikalikan K. K ini tetap ya, karena ini adalah konstanta, nilainya sama.
dikalikan P pada kondisi kedua dipangkatkan orde X dikalikan Q kondisi kedua dipangkatkan orde Y. Nah, karena masing-masing data ini ada nilainya, maka kita akan masukkan ke persamaan. Yang pertama kita lihat dulu untuk data pertama, yaitu V1. V1 adalah 4V, diketahui di soal 4V dikali konstanta P1 adalah P dipangkatkan X. Sedangkan Q1 adalah 2Q, berarti 2Q dipangkatkan Y. Kita bandingkan dengan kondisi kedua, yaitu V2 adalah 4V, konstanta tetap. P kedua adalah 2P, berarti 2P pangkatkan orde X. Q kedua adalah 2Q dipangkatkan Y. Nah, karena di sini di perbandingan data ini ada beberapa data yang sama, maka akan habis ya. Seperti K dengan K adalah nilainya sama, maka K dibagi K adalah 1, maka akan habis, yaitu 1. Kemudian 2Q pangkat Y, karena ini 2Q pangkat Y, 2Q pangkat Y ordernya sama, nilainya sama-sama 2Q, maka ini juga habis. Nah, kemudian ada 4V dibagi 4V juga sama ya, 4V jadinya 1, atau habis ya, berarti jadinya 1. Nah, kemudian di sini ada P pangkat X, 2P pangkat X. Nah, P pangkat X dengan P pangkat X habis, maka sisanya 1/2 pangkat X. Nah, di sini ada 1 sama dengan 1/2 pangkat X. Nah, sini pangkatnya X ya untuk orde. Nah, berarti di sini nilai X-nya adalah 0, karena apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Berarti 1/2 pangkat 0 sama dengan 1. Apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ingat ya. Misalkan jika di sininya 5 dipangkatkan 0, hasilnya juga tetap 1. Nah, jadi pada persamaan pada laju reaksi ini, jika di depannya 1, maka pasti otomatis ordenya adalah 0. Nah, sekarang kita tahu X itu adalah orde Q ya, orde terhadap P, maka orde terhadap P-nya adalah 0. Jadi di soal itu dikatakan orde terhadap P adalah 0. Berarti ini benar ya yang P. Namun yang Q kita belum ketahui karena kita belum menghitung, maka kita selanjutnya hitung orde Q dengan cara yang sama, itu dengan perbandingan, yaitu V1 data 1 bandingkan data 2, tadi laju 1 4V, K P1P dipangkatkan orde, karena udah tahu tadi ordenya 0, berarti kita tulis pangkatkan 0 dikali 2Q pangkat Y, 2Q pangkat Y. Kemudian kita bandingkan dengan data ini kita bandingkan dengan data 1 dengan persamaannya, dengan persamaan reaksi ya. V sama dengan K, P pangkat 0, karena tadi P nilainya P dipangkatkan orde 0 dibagi dengan Q pangkatkan orde Y. Nah, beberapa bisa kita coret, yaitu K tetap, P pangkat 0 sama dengan P pangkat 0, kemudian V dengan V habis, Q dengan Q habis, maka ini 4, ini sisanya 2, berarti 4 sama dengan 2 pangkat Y. Jadi 2 di pangkat Y sama dengan 4, berarti 2 di pangkat berapa hasilnya? 4, berarti untuk menghilangkan kita akarkan aja ya. Berarti akar 4 sama dengan 2, berarti 2 pangkat 2 adalah 4, berarti Y adalah 2. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa orde P adalah 0, yaitu X 0, sedangkan orde Q adalah 2, Q adalah Y adalah 2. Berarti pernyataan yang pertama itu adalah benar ya. Nah, kemudian kita tuliskan ke persamaan reaksinya, jadinya V laju sama dengan K dikali Q pangkat 2. Sedangkan untuk P tidak ditulis ya, karena pangkat 0 itu 1, berarti jadinya kita tulis V sama dengan K Q pangkat 2. Nah, untuk pernyataan pertama benar ya. Ini X-nya 0, Y-nya 2, berarti orde P 0, orde Q adalah 2. Jadi pernyataan pertama adalah benar. Nah, selanjutnya kita lihat pernyataan kedua. Di sini yang ditanya adalah satuan tetapan laju reaksi. Berarti tetapan laju reaksi itu adalah K. Jadi di sini kita perlu mengetahui satuan K. Nah, ingat laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi dibagi perubahan waktu. Jadi perubahan konsentrasi per reaksi atau reaktan terhadap perubahan waktu. Maka untuk V atau laju itu satuannya menjadi, nah di sini konsentrasi ingat satuannya adalah mol per liter atau molar. Sedangkan waktu satuannya, maka satuan V itulah mol per liter nih konsentrasi, sedangkan waktu satuannya second. Berarti satuan laju itu jadinya mol per liter per second. Nah, di sini yang ditanya adalah satuan tetapan. Jadi kita masukkan satuannya ke persamaan, yaitu
V sama dengan K dikali konsentrasi Q pangkat 2. Tadi laju satuannya mol per liter second sama dengan K, satuan konsentrasi itu mol per liter dipangkatkan 2 karena ada ordernya ya. Jadi nilai K ini kita turunkan ke samping, jadi ini berdasarkan perhitungan dapatlah ini mol pangkat 2, berarti ini habis, ini sisa 1, ini habis, ini sisa 1, ini tetap. Berarti L-1 naik jadinya mol pangkat -1 liter -1. Berarti pernyataan yang kedua itu benar ya. Nah, sekarang kita lihat untuk pernyataan yang ketiga, yaitu konsentrasi P tidak mempengaruhi laju reaksi. Pada laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi zat. Nah, namun karena P ini ordernya 0, maka dia tidak masuk ke dalam persamaan ya, karena ordernya 0, maka P itu tidak mempengaruhi laju reaksi. Nah, tadi persamaannya V sama dengan K kali Q pangkat 2. Jadi yang mempengaruhi laju reaksi di sini adalah konsentrasi Q, bukan konsentrasi P. Karena apa? Karena P ordernya 0. Nah, jika P ordernya 1, maka P akan mempengaruhi laju reaksi. Namun di sini karena ordernya 0, maka dia tidak akan mempengaruhi laju. Nah, maka pernyataan ketiga itu benar atau salah? Benar ya, karena di sini tidak katanya ya. Di sini tidak mempengaruhi, berarti benar ya, karena dia tidak mempengaruhi karena ordernya 0. Kemudian kita lihat pernyataan keempat. Nah, yang keempat itu dikatakan jika konsentrasi P dijadikan 2 kali dan konsentrasi Q tetap, maka laju menjadi 2 kali. Nah, jadi kita tuliskan di sini katanya P jadi 2 kali, itu makanya kita tuliskan 2P. Sedang Q tetap di sini kita tuliskan Q. Nah, lajunya menjadi 2 kali, V menjadi 2V. Nah, tadi rumusnya adalah, rumus persamaan kita adalah V sama dengan K dikali Q pangkat order 2. Nah, coba kita masukkan. Oke, maaf. Nah, di sini karena dikatakan P-nya order 0, maka tidak dipengaruhi ya. Maka nilainya akan V-nya berapa? Tetap V ya, berarti bukan ya. Berarti pernyataan keempat ini adalah tidak benar karena V-nya tetap sama. Karena yang mempengaruhi nilai V itu adalah nilai konsentrasi Q aja. Nah, karena Q-nya tetap, maka V-nya juga akan tetap, tidak menjadi 2 kali. Nah, maka pernyataan keempat ini adalah salah.